Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Malam ini, Jemaat GPD Solafide Minanga melaksanakan ibadah tengah minggu. Walaupun tidak seperti biasanya, karena kalau sebelum-sebelumnya ibadah seperti saat ini dilakukan di rumah jemaat, maka untuk malam hari ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwa walaupun jemaat beribadah di rumah masing-masing, namun untuk pujian penyembahan sampai pada pelayanan firman Tuhan itu dilaksanakan di gereja dan pastori oleh kami hamba Tuhan tentunya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak berlambatan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang saya ambil dalam kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17. Markus 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kita lanjut ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan beri tema firman Tuhan ini, yaitu orang Kristen yang luar biasa. Tema ini sangat sederhana, dan saya pikir ini menarik untuk kita pelajari bersama, karena ini menyangkut seperti apa orang Kristen itu dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen. Nah, dalam ayat ini, kalau kita lihat ayat 17 dan seterusnya, seperti yang sudah saudara dan saya baca, bahwa Tuhan akan menyertai orang percaya. Tuhan akan memperlengkapi orang percaya dengan sebuah tanda, di mana mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan, demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dan mereka akan melakukan, yang pastinya mereka akan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tentu tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa tentunya. Namun pernahkah saudara dan saya berkata seperti ini? Kalau memang demikian, kenapa sepertinya kita tidak mengalami apa yang telah dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Markus ini? Kenapa kita orang Kristen seolah-olah orang percaya, seolah-olah tidak mengalami atau tidak bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kitab Markus ini? Dalam firman Tuhan yang kita baca, mengatakan bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai macam tanda. Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa, sehingga kita bisa mengusir roh jahat, kita bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, kita akan menyembuhkan orang yang sakit, kita akan berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada di antara kita yang berkata, kenapa kita sepertinya tidak mengalami hal ini? Kenapa sepertinya kita tidak bisa melakukan, mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Malah saya pernah berdoa orang sakit, dia minta saya doakan, tapi begitu saya doakan, besoknya dia langsung mati. Nah, bisa saja seperti itu. Ada orang berdoa, orang sakit untuk disembuhkan. Yang terjadi bukan sembuh, malah meninggal. Orang Kristen seharusnya, dia bisa mengusir setan demi nama Yesus. Itu yang Alkitab katakan.
Tapi justru yang terjadi, ada kalanya, saya tidak katakan semua, tapi ada kalanya orang Kristen ada justru yang kerasukan setan. Ini kan kontras, ini kan bertentangan. Firman Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai kamu, orang percaya. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Tapi yang terkadang kita lihat, justru orang-orang Kristen ada yang kerasukan setan. Nah, kok bisa seperti itu? Lalu bagaimana kita hubungkan dengan ayat yang sudah kita baca tadi dalam kitab Markus? Nah, saya berpikir begini, saudara. Saya berkesimpulan begini. Orang Kristen yang digambarkan, yang dimaksud dalam kitab Markus ini, saya terlalu percaya bahwa ini bukan orang Kristen yang asal-asalan. Saya terlalu yakin bahwa orang Kristen, orang-orang percaya yang dimaksudkan dalam kitab Markus yang sudah kita baca tadi, itu bukan orang percaya, bukan orang Kristen gampang-gampangan. Bukan orang Kristen asal-asalan. Saya berani memberikan kesimpulan bahwa orang Kristen atau orang percaya yang dimaksudkan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu adalah orang Kristen yang luar biasa. Itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hebat. Bukan orang-orang percaya yang sembarangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya saya bilang begini. Orang Kristen yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang Kristen yang akan bisa melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa. Yang bisa mengusir setan. Yang bisa kemudian berbahasa-bahasa lain. Orang Kristen yang kemudian bisa menyembuhkan orang sakit adalah orang Kristen, adalah orang percaya yang luar biasa. Amin. Karena kalau kita mau melihat perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan, kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat dari Tuhan, maka kita jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ada banyak orang Kristen yang berharap hal-hal yang luar biasa. Sementara dia menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sekali lagi, orang Kristen yang mau melihat perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan adalah orang-orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang mau melihat perkara-perkara yang hebat dari Tuhan adalah orang Kristen yang hebat. Pertanyaannya begini, saudara. Seperti apakah orang Kristen yang luar biasa itu? Sekali lagi, orang Kristen yang bisa mengalami dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bukan orang Kristen yang biasa-biasa, bukan orang percaya yang biasa-biasa, melainkan orang Kristen, orang percaya yang luar biasa. Amin. Pertanyaannya begini, orang Kristen atau orang percaya seperti apa yang disebut sebagai orang Kristen yang luar biasa? Nah, saya memberikan jawaban begini, saudara. Orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu, catatan saya begini, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen atau orang percaya yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Sekali lagi, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen atau orang percaya yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Amin. Kalau saudara mampu berkata Tuhan baik di saat saudara diberkati, itu biasa. Kalau saudara mampu mengucap syukur saat saudara terima gaji, itu hal yang biasa. Kalau saudara mau mengucap syukur di saat saudara mungkin berhari ulang tahun, itu hal yang biasa. Kalau kita mengucap syukur pada saat kita naik rumah baru, rumambak, orang Manado bilang rumambak, itu adalah hal yang biasa. Kalau saudara mau mengucap syukur saat saudara diberkati, saat saudara disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan dari sakit penyakit, itu adalah hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Tetapi ketika saya dan saudara mampu mengucap syukur di tengah masalah, di saat kita dalam persoalan, itulah orang Kristen yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Amen. Kalau kita hanya bisa mengucap syukur saat diberkati oleh Tuhan, itu hal yang biasa. Kalau kita mau mengucap syukur saat kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa, itu hal yang biasa. Tetapi yang disebut luar biasa adalah ketika engkau mampu mengucap syukur di tengah masalah. Ketika engkau jatuh sakit, engkau masih mau mengucap syukur dan berkata Tuhan baik. Ketika engkau bangkrut, engkau masih mau mengucap syukur, itu orang Kristen yang luar biasa. Ketika engkau difitnah, dihujat, ketika engkau direndahkan, engkau masih mau mengucap syukur, itulah orang Kristen yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi sekali lagi, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Sebab kalau kita mampu mengucap syukur, bisa mengucap syukur saat diberkati, itu biasa.
Tapi yang luar biasanya adalah ketika kita mampu mengucap syukur di tengah masalah. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur walaupun dalam masalah? Begini saudara, kita harus mengucap syukur walaupun dalam masalah, karena pada dasarnya Tuhan benci dengan persungutan. Saat kita dalam masalah, hanya ada dua kemungkinan. Kita akan bersungut atau kita akan tetap mengucap syukur. Yang Tuhan ajarkan adalah kita harus bisa mengucap syukur sekalipun dalam masalah. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa mengucap syukur di tengah masalah, maka itu artinya kita akan bersungut kepada Tuhan. Dan kalau kita tanya kenapa kita perlu mengucap syukur sekalipun di tengah masalah, jawabannya sederhana. Karena pada dasarnya Tuhan benci dengan yang namanya persungutan. Saudara dan saya mungkin ingat betul cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel mereka menempuh perjalanan yang kalau kita pelajari, ternyata perjalanan yang harus mereka tempuh dari Mesir menuju Tanah Perjanjian harusnya hanya memakan waktu 40 hari. Tapi kemudian ternyata mereka harus menempuh perjalanan yang 40 hari itu menjadi 40 tahun. Artinya apa? 1 hari menjadi 1 tahun. Bayangkan, saudara bisa bayangkan, dari 40 hari menjadi 40 tahun. Apa penyebabnya? Setelah kita pelajari, kita selidiki, ternyata penyebab utamanya adalah karena bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Jadi kalau saudara dan saya tanya kenapa kita perlu mengucap syukur sekalipun di tengah masalah, jawabannya sederhana. Karena pada dasarnya Tuhan benci dengan persungutan. Contoh sederhananya adalah bangsa Israel. Mereka menempuh perjalanan seharusnya hanya 40 hari. Tapi mereka harus memakan waktu 40 tahun. Berputar-putar. Dan ini harusnya menjadi gambaran buat saya dan saudara. Ketika kita bersungut, ketika kita dalam masalah dan kemudian kita bersungut, maka berkat Tuhan itu, saudara, akan terhalang. Kita akan mengalami kesulitan untuk mengalami dan menerima berkat Tuhan. Nah, selanjutnya kalau ditanya kenapa kita perlu mengucap syukur sekalipun di tengah masalah, jawabannya sederhana. Karena masalah bisa jadi karena terkadang masalah menjadi alat Tuhan untuk memberkati kita. Sekali lagi, mengapa perlu kita mengucap syukur sekalipun dalam masalah? Jawabannya sederhana. Karena terkadang masalah bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Contohnya mana? Contohnya Yusuf. Saudara bisa bayangkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf kemudian difitnah oleh istri Potifar. Lalu kemudian Yusuf berada di penjara. Ini adalah sebuah masalah. Ini adalah sebuah masalah. Mungkin kalau Yusuf kurang peka, Yusuf akan melihat ini sebagai sebuah masalah besar. Tetapi yang terjadi ternyata adalah di balik apa yang dialami oleh Yusuf, dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia harus difitnah oleh istri Potifar, lalu kemudian berada di penjara. Ternyata ini adalah cara Tuhan untuk memberkati Yusuf. Ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat Yusuf dari seorang yang hanya seorang hamba, hanya seorang budak, hanya seorang jongos. Kemudian diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan saya boleh bilang Yusuf itu sebetulnya menjadi orang nomor 1. Ya, kalau kita bicara soal juridisnya, ya betul. Firaun tetap orang nomor 1 dan Yusuf adalah orang nomor 2. Tapi kalau kita bicara soal de facto-nya, sebetulnya Yusuf telah menjadi orang nomor 1. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu tidak boleh dilakukan tanpa ada perintah dari Yusuf. Itu yang firman Tuhan katakan. Padahal Yusuf adalah seorang asing. Dia orang asing. Lalu kemudian dia adalah seorang jongos. Dia adalah seorang budak, seorang hamba. Dia adalah ex-narapidana. Tapi kemudian dia menjadi orang nomor 2 luar biasa. Nah, dari cerita Yusuf kita bisa lihat bahwa ternyata terkadang masalah bisa jadi adalah alat Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Selanjutnya kalau kita tanya, kenapa kita perlu mengucap syukur di tengah masalah? Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, jawabannya karena memang pada dasarnya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan iman kita. Kemurnian iman saya dan saudara itu akan terlihat manakala ketika kita melewati sebuah persoalan. Kalau kita dalam masalah, kita dalam pergumulan, lalu kita masih tetap bisa mencintai Tuhan, kita masih tetap bisa mengasihi Tuhan, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, di situ terbukti bahwa
kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, kita mengasihi Tuhan. Saudara, tidak dapat dibuktikan apakah kita mengasihi Tuhan tulus atau karena kita sedang diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi alasan daripada setan ketika dia hendak mencobai Ayub. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Ayub selama ini mengasihi Engkau. Ayub selama ini hidup saleh. Karena selama ini Engkau memagari dia. Engkau memberkati dia. Cobalah Engkau cabut pagar itu. Pastilah Ayub akan menyangkal Engkau. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis sementara menuduh bahwa Ayub setia, Ayub mengasihi Tuhan, Ayub mencintai Tuhan selama ini, karena pada dasarnya ia diberkati oleh Tuhan selama ini. Karena itu saya katakan saudara bahwa terkadang masalah bisa menjadi alat Tuhan untuk memurnikan iman saya dan saudara. Karena lewat masalah yang kita alami, akan terlihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, tulus mengasihi Tuhan, atau hanya karena kita diberkati oleh Tuhan selama ini. Selanjutnya, orang Kristen, kita masuk pada poin yang kedua. Orang Kristen seperti apa? Yang disebut orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu memberi di saat berkekurangan. Jadi tadi yang pertama, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu, yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Yang kedua, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu memberi di saat berkekurangan. Kalau saudara memberi di saat saudara berkelimpahan, itu hal yang biasa. Kalau saudara membantu orang lain di saat saudara berkelimpahan, biasa. Tapi betapa luar biasanya ketika saudara berkekurangan, tapi saya dan saudara masih bisa memberi. Ini yang luar biasa. Contohnya mana? Contohnya adalah janda Sarfat. Janda Sarfat, dia sudah nggak punya apa-apa, hanya segenggam tepung dan minyak dengan jumlah yang sedikit. Tapi Elia bilang, olahlah itu untuk aku. Janda Sarfat tidak bilang, oh nggak bisa, ini tinggal untuk aku dan untuk anakku. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Janda Sarfat langsung kemudian mengolah tepung itu, segenggam tepung itu dengan sisa minyak yang ada, lalu kemudian itu diberikan kepada Elia. Padahal janda Sarfat ini, dia dalam keadaan berkekurangan dan pada waktu itu memang sedang dilanda dengan kelaparan. Dia sempat mengatakan, kami mengolah ini dan besoknya kami akan mati. Dalam artian, apa yang mereka punya tinggal segenggam tepung itu. Kalau mereka berikan kepada Elia, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi pada prinsipnya, dia mau memberi, tetap mau memberi sekalipun waktu itu dia dalam keadaan berkekurangan. Dan apa yang terjadi ketika dia mampu memberi sekalipun dalam keadaan kekurangan, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Ada contoh lain lagi, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, saat dimana firman Tuhan katakan di rumah Tuhan, di bait Allah, Yesus berdiri pas di depan tempat persembahan. Ini catatan firman Tuhan dalam kitab Markus. Lalu kemudian Tuhan Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Nah, Tuhan lihat ada orang-orang yang kaya, mereka memberi dengan jumlah yang besar. Tapi ada seorang janda, Alkitab bilang janda miskin. Dia memberi dari apa yang dia punya. Kalau dihitung, sebetulnya kalau bicara soal angka, apa yang diberikan oleh orang kaya ini lebih besar jumlahnya daripada apa yang diberikan oleh janda miskin ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ternyata janda ini, walaupun kalau dilihat dari segi nominalnya, yang dia berikan itu lebih kecil, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kaya itu. Tapi Tuhan bilang, janda ini telah memberikan dengan jumlah yang sangat besar dan lebih banyak dari semua yang telah memberi, termasuk orang-orang kaya tadi. Karena janda ini memberikan semua dari apa yang dia punya. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita, saudara, untuk kita mampu memberi walaupun kita berada dalam kekurangan. Tuhan tidak bilang begini, Bu janda, tidak perlu. Tidak usah ibu memberi, karena ibu berkekurangan. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya saya bingung kalau sampai orang kemudian berkata, oh dalam kitab Perjanjian Baru yang diajarkan bukan soal persembahan. Yang ada dalam Perjanjian Baru yang diajarkan itu adalah sukarela dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah melarang orang miskin, orang berkekurangan untuk melakukan dan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tidak pernah Tuhan larang.
Justru mereka yang hidup miskin, yang hidup berkekurangan, yang bisa memberi untuk Tuhan, justru mendapat pujian dari Tuhan. Ya, kalau saya bicara di sini soal argumen-argumen yang terjadi berkaitan dengan masalah-masalah yang prinsip berkaitan dengan masalah memberi. Ada yang bilang, dalam kitab Perjanjian Baru kita hanya diajarkan tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini. Memberi itu tidak penting. Salah, keliru dan salah. Saya hanya mengutip sebagian yang kebetulan bersentuhan dengan poin yang kita bicarakan pada saat ini. Tapi ada banyak hal yang kalau kita bicara, kita fokus pada apa yang saya sentil tadi. Itu sangat banyak. Jadi pada intinya saudara, orang Kristen yang luar biasa, kalau ditanya seperti apa orang Kristen yang luar biasa itu, jawabannya adalah orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu memberi di saat berkekurangan. Kalau saudara dan saya bisa memberi di saat saya dan saudara berkelimpahan, itu hal yang biasa. Tapi kalau saya dan saudara mampu memberi dalam keadaan berkekurangan, kita butuh, sama seperti janda Sarfat. Hanya segenggam tepung tapi dia berikan itu untuk Elia. Maka itulah orang Kristen yang luar biasa. Sama seperti janda miskin dalam kitab Perjanjian Baru yang dikatakan oleh Tuhan. Dia memberi persembahan dari semua apa yang dia punya. Itulah orang Kristen yang luar biasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini gereja tidak bisa melaksanakan ibadah secara bersama di rumah gereja. Jadi jemaat itu dia harus beribadah di rumah masing-masing. Mereka beribadah di rumah masing-masing. Kebanyakan gereja ya, yang saya lihat sudah seperti itu. Dan pendeta atau gembala pelayan melayani Tuhan lewat pujian, kemudian menyampaikan firman Tuhan seperti saat ini, itu dilakukan di rumah gereja dan pastori. Nah, kalau gereja aliran itu, saya pikir jemaat tidak perlu diajarkan. Mereka sudah tahu apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai jemaat Tuhan. Mereka harus melayani pelayan Tuhan. Mereka harus melayani hamba Tuhan yang tentunya melayani mereka. Saya hanya ingin menyentuh hati jemaat Tuhan yang menyaksikan ini. Di luar jemaat GPD Sola Fide Minanga, semua jemaat yang menyaksikan, yang mendengarkan dan melihat khotbah saya ini secara live. Saya ingatkan saudara, ketika kita mampu memberi di saat berkekurangan, kita adalah orang yang luar biasa. Dan saat ini saudara, gembala-gembalamu, saudara, yang beribadah di rumah gereja dan engkau, jemaat Tuhan, beribadah di rumah masing-masing, saya pikir engkau sudah tahu. Engkau sudah tahu, kalian sudah tahu. Maka lakukan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai jemaat, karena hamba Tuhan itu hanya hidup dari ayapan. Saya perlu sampaikan ini, saya perlu menyentuh. Bukan hanya jemaat GPD Sola Fide Minanga, tapi semua jemaat Tuhan. Yang saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini, mereka tahulah. Yang ketiga, seperti apa orang Kristen yang luar biasa itu? Yang ketiga, orang Kristen yang luar biasa itu adalah orang Kristen yang mampu mengasihi kepada yang membenci. Sekali lagi, orang Kristen yang luar biasa itu adalah orang Kristen yang mampu mengasihi kepada yang membenci. Kalau saya dan saudara mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang biasa. Bahkan preman-preman, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka kan bela mati-matian sekalipun mereka harus dipenjara untuk orang yang mereka tahu sayang dengan mereka. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka akan mengasihi teman-teman mereka yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang mungkin pernah fitnah kita, orang yang mungkin pernah mengejek kita, orang yang mungkin pernah membuat kita bangkrut, orang yang mungkin pernah membuat kita celaka dan lain sebagainya. Orang yang membuat kita jatuh dari kedudukan kita yang semula. Saya mau bilang, ketika kita mampu mengasihi kepada mereka yang membenci, disinilah bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang luar biasa. Karena orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu mengasihi mereka yang membenci. Orang yang benci dengan kita, tapi kita mengasihi orang itu. Ini orang Kristen yang luar biasa. Karena kalau saudara hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ingat saudara, hukum
yang paling luar biasa dalam kekristenan adalah hukum kasih. Dan paling hebat, paling luar biasa, kasih, prinsip kasih yang diajarkan dalam kekristenan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi keluarga kita. Bukan hanya mengasihi saudara kita, sahabat kita. Tapi prinsip kekristenan, hukum kasih yang diajarkan dalam kekristenan adalah mampu mengasihi orang yang membenci kita. Amin. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dan kalau saudara tanya kenapa perlu kita mengasihi musuh kita, jawabannya sebetulnya sederhana. Karena ketika kita mengampuni, kita mengasihi orang yang membenci kita, kita mengampuni orang yang membenci kita, maka dengan sendirinya kita sementara membuat Tuhan mengampuni diri kita. Karena kalau seandainya kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa mengasihi musuh kita, kita tidak bisa mengampuni orang yang membenci kita, maka kita tidak akan pernah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena pada prinsipnya yang Tuhan ajarkan adalah, Tuhan bilang begini, barang siapa yang mengampuni saudaranya, atau barang siapa yang mengampuni musuhnya, ia akan diampuni oleh Allah. Tetapi barang siapa yang tidak bisa mengampuni musuhnya, ia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Jadi pada prinsipnya ketika kita mengasihi musuh kita, ketika kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita, maka dengan sendirinya kita sementara membuat Tuhan mengampuni setiap kekurangan dan kesalahan kita. Saya terlalu yakin kalau kita bicara soal kekurangan dan keterbatasan, setiap kita punya kekurangan dan keterbatasan. Entah itu pikiran, entah itu perkataan maupun perbuatan. Kadang kita jadi salah, keliru. Nah, oleh karena itu kita butuh pengampunan dari Tuhan. Dan untuk mendapatkan pengampunan, perlu bagi kita untuk bisa mengampuni orang lain. Mengampuni sesama kita. Jadi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi kalau kita bicara orang Kristen yang luar biasa, maka ingat, ada 3. Orang Kristen yang luar biasa itu adalah orang Kristen yang mampu mengucap syukur di tengah masalah. Kalau kita hanya bisa mengucap syukur saat diberkati, itu biasa. Tapi kalau kita mampu mengucap syukur sekalipun dalam masalah, itu yang luar biasa. Yang kedua, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu memberi di saat berkekurangan. Karena kalau saudara dan saya hanya bisa memberi di saat kita berkelimpahan, di saat kita diberkati luar biasa, kita memberi, itu adalah hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Tapi betapa hebat dan betapa luar biasanya kita saat kita berkekurangan. Saat kita berkekurangan, tapi kita masih bisa memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kita masih bisa memberi untuk orang lain. Itu yang luar biasa. Yang ketiga, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mampu mengasihi kepada yang membenci. Karena kalau saya dan saudara hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi saya dan saudara, maka itu biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi hebatnya saudara, kalau kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, itu yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya teringat dengan satu cerita. Ada seorang hamba Tuhan muda. Dia baru selesai studi, baru selesai praktek maksud saya. Selesai tingkat 1, dia praktek. Kemudian dia kembali ke tempat pelayanan. Bantu-bantu di tempat pelayanan gereja di mana dia bertumbuh. Nah saudara, kemudian karena masih luar biasa panas, luar biasa dia melayani. Dan memang dia sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Rupanya anak muda ini, dia adalah mantan preman dan punya banyak musuh. Nah, dia khotbah bicara soal pengampunan. Dia bilang begini, kita harus bisa mengasihi musuh kita. Ketika musuh kita menampar pipi kiri kita, kita harus mampu memberikan pipi kanan kita. Itu diulang-ulangi, ditekankan seperti itu. Nah, rupanya musuhnya ini perhatikan, oh begitu ya. Jadi dia cari tempat yang agak gelap. Dia mau tunggu anak muda ini, hamba Tuhan muda ini untuk lewat di jalan yang agak sunyi, sepi dan gelap itu. Rupanya dia punya niat jahat, dia ingin tes apakah hamba Tuhan muda ini yang memang musuhnya dulu memang sudah bertobat atau tidak. Apakah dia bisa lakukan apa yang dia sampaikan atau tidak. Kemudian begitu hamba Tuhan muda ini melewati tempat yang di mana pria ini musuh lama daripada hamba Tuhan ini. Nah, begitu dia lewat, keluarlah pria ini. Kemudian dia sampaikan begini kepada hamba Tuhan muda ini. Tadi saya dengar kamu khotbah,
tampal pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanannya. Hamba Tuhan ini bilang, iya. Karena memang itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Oh ya? Oh gitu ya. Pow! Dia langsung tampar, paf! Kena kiri. Dia sabar. Sudah agak emosi nih hamba Tuhan muda ini, tapi dia tunjukkan kesabaran. Dia kasih pipi kanan. Ya, dikasih lagi, dia pukul, pak. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Tidak puas pria ini karena memang hamba Tuhan muda ini dulunya memang pernah pukul dia habis-habisan. Dia tidak puas tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Terus dia tendang. Puh! Kena di puru. Saudara, ini hamba Tuhan muda ini hampir tidak bisa bernafas. Dia sudah emosi. Saudara tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, yang saya tahu, yang Alkitab ajarkan hanya tampal pipi kiri tanpa kasih pipi kanan. Kalau ini sudah tidak Alkitabiah namanya, tidak ada di perut. Wah, saudara tahu? Lalu dia balik pukul. 3 keluar mati, saudara. 3 keluar mati, saudara. Dia bilang yang dia tahu, yang Alkitab ajarkan tampal pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dipukul di perut, ditendang, dia bilang tidak Alkitabiah. Tidak diajarkan dalam Alkitab. Maka dia harus balas. Dan begitu dia balas karena dia badan yang kekar, dia balas 3 keluar mati, saudara. Oleh karena itu, jangan seperti ini. Tentu tidak seperti ini. Kita harus bisa mengasihi. Petrus pernah tanya, Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni musuh kita? Tuhan bilang 77 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Ada orang mulai menghitung-hitung 70 kali 7 kali. Ini tidak bicara soal angka, saudara. 70 kali 7 kali ini tidak bicara soal angka. Tetapi seperti yang kita ketahui, angka 7 itu adalah angka sempurna. Artinya, kita harus bisa memberikan pengampunan kepada orang lain secara sempurna. Bukan bicara soal angka. Tuhan bilang, ampunilah musuhmu 70 kali 7 kali. Ini sekali lagi, menurut saya, buat saya, ini tidak bicara soal angka. Tapi seperti yang kita tahu, angka 7 itu adalah angka sempurna. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi musuh kita. Untuk bisa memberikan pengampunan kepada musuh kita secara sempurna. Haleluya.